orang tua. Ulah, buat apa ini semua? Ini pembuangan. Togar, jangan gila kau. Ulah, mau apa? Mau apa ini? Mau apa kau di pondok saya? Kembali, hari depan. Lu, sebelum kau dibohongi. Ini apa? Masih banyak yang bisa dilakukan di sini. Kembali, pulang kalian. Pulang, pulang, lari, cepat. Mana kau? Pulang. Terus. Kau mesti ikut, cepat. Pos Maro Hamda, urus PSUD ini. Menengah kabar, bawa begitu ho. Tunggu. Aku yang bertanggung jawab terhadap anak itu. Dia anakku. Dia tidak bersalah apa-apa. Tugas. Dulu kalian. Tidak akan kubiarkan seorang pun membawanya. Dia anakku. Kamu bawa ini. Yang itu si Togar. Kasih tahu sama bapak-bapak itu si Togar tidak punya salah apa-apa sama sekali. Togar, pegang. Togar saya ke polisi. Togar, kenapa diam saja kau? Anak itu tidak bersalah apa-apa. Buat kamu mula. Oh nama, aku udah ngelucu bagaimana? Aku yang akan merunguhkan kepalanya kalau memang kematian istrinya di tengah jalan. Di dalam keluarga kami tidak ada tabiat bajingan semacam itu. Dia kami sekolahkan supaya berakar di sini dan berbuah di mana-mana. Istrinya itu anakku juga. Anak-anaknya tidak akan kubagi-bagikan kepada siapapun. Tolong bikinkan susunya. Kalau terjadi apa-apa dengan dia, lingkungannya yang di Jakarta yang bertanggung jawab. Anak-anak yang dibawa oleh istrinya sudah jadi orang kami. Kapan saudara terakhir di Jogja? 2 tahun yang lalu saya kembali ke Jakarta. Kuliah saya di Jogja salah pilih. Nyatanya ekonomi bukan bidang saya. Saya foto dulu, Pak. Togar, kau kenal kan siapa? Awas, asal jangan masuk surat kabar. Ingat ya. Buat arsip pribadi, Pak. Ah, kau. Gar, kau masih ingat tidak dosen kita? Pak Simurangkir. Dosen hukum dulu. Akhirnya pensiun juga dia. Artinya out lah dia sekarang. Iyalah. Jadi lagi sedang apa, Pak? Ingat nggak? Dulu aku sudah pernah bilang, semuanya ini ada tempatnya di alam ini. Kalau niatnya mau jadi wartawan, kok masuknya di ekonomi? Lihat si Boyo, kan berhasil juga jadi wartawan. Padahal orang tuanya pengen dia jadi SH. Jadi buat apa kau habiskan 3 tahun menekuni kuliah ekonomi dengan percuma di Jogja? Buat apa? Susah. Kemauan orang tua, Pak. Akibatnya mesti mulai baru lagi di Jakarta. Saya mesti coba-coba lagi. Baguslah. Mudah-mudahan maju. Biar mata bapak-bapak kalian terbuka lebar. Bahwa di zaman sekarang ini, kalau saja anak-anak mereka bisa menjadi orang dan bersemangat, jujur, bisa bertanggung jawab, tidak korupsi, itu sudah gelar yang luar biasa. Zaman sudah berubah. Juga nilai-nilai. Aku sekarang ini mau ke Medan. Nanti kita ngomong lagi lah. Si Buyung itulah yang mau menolong saya di surat kabar. Sementara, apa boleh buat?
kerja di pabrik semen pun jadilah. Kau. Catat kalau kau mau wawancari aku. Bagaimana orang-orang itu bisa berhasil? Malas, tidak mau belajar, main catur terus. Buku ada, tak mau dibuka. Ya mau jadi apa lagi kalau tidak jadi tukang cuci mobil? Beda dengan aku. Merokok tidak. Main perempuan tidak. Berjudi tidak. Sampai-sampai waktu main catur pun aku tak punya. Belajar terus. Kalau perlu, biar botak rambut di sini ya. Kau masih beruntung. Uang dari kampung tak pernah putus. Alah, kecil. Uang dari kampung berarti apa? 3 kali saja kau pergi dengan pacar sudah habis. Alah, jangan tekebur lah. Bah, kabur. Apa kau kira buku-buku ini aku dapatkan uang dari kampung? Bah, jangan mimpi lah kau, Gar. Kalau kau teliti, buku-buku ini aku dapatkan dari perpustakaan. Aku ambil. Ada juga yang dari tukang loak jadilah. Nah, nih, ini. Misalnya buku ini. Buku ini tidak ada di mana-mana, meskipun tipis. Nah, jadi terpaksa lah si Betty itu aku pacari. Begitu aku pintar, tak ada lah si Betty itu. Begitu, Gar, cara hidup di kota besar. Apa rencana kau setelah jadi dokter Andes ekonomi? Nah, ini baru penting. Dengan keahlian yang aku miliki sekarang, kita majukan roda perekonomian negeri kita sendiri. Kita hapus itu birokrasi. Perketat manajemen administrasi rapi. Bah, masa kita mau kalah sama negeri kecil itu Singapura? Percaya, Gar. Dengan dokter Andes yang nempel di depan kartu namaku, aku akan rombak semua itu. Kau catat. Bagaimana kalau aku ikut indekos di tempat kau? Bah, mana bisa itu? Di Jakarta ini sulit tolong-tolongan. Bakar! Sini! Nih, baca nih. Gimana? Hah? Betul ya? Kalau soal menulis saja, aku tidak kalah dengan kau. Tunggulah! Kau langsung masuk layu. Makan dulu kita, sudah apa ini? Kalian lihat ini. Baca tulisanku. Andai kata satu tulisan saja aku bisa masukkan setiap minggunya. Terpaksalah selamat tinggal pabrik semen. Ah, bisa aja bintang Gando. Estelernya lagi? Sini, kau kenalkan kawan-kawan. Tom. Gultom. Wih. Boeing alias Jenal. Kali aku tidak pecat track baru di sini. Jatuh kopinya, Bi. Yung. Kenalkan. Sus. Ini wartawan kelas 1. Lola. Buyung. Gar, kau mesti sendiri ambil honormu itu. Bung Jainal sebentar. Sekarang kalau bisa. Gampanglah itu. Yang penting ini. WTS bukan hanya karena disebabkan kesulitan ekonomi oleh Togar S. Siapa bilang? Bah, kata akulah. Bung Jainal. Bagaimana menurut pendapat kalian? Yuk. Senaknya Yung. Kau mau minum apa? Bici. Lihat tamunya. Air satu. Teh satu. Ah, yang paling pintar lah kawan kita ini menjual. Inilah. Juga kita dibuat jadi Itu. Soal pelaturan itu karena doyan bisa, kesulitan ekonomi bisa, patah hati bisa, ditinggal suami bisa, iseng pun bisa. Betul nggak, Yung? Yuk kita ke kantor yuk. Diam lu anak kecil. Kok buru-buru pergi kok, Gar? Aja tuh.
Tulis banyak-banyak. Mengenai topik-topik masa kini lah. Yang aktual. Soal mahasiswa Pedantung, misalnya. Wah, memukul diri sendiri itu, Pak. Yang aku maksud bukan kau tentu. Bukan begitu. Tak perlu contoh lah. Sebab di samping banyak yang gagal. Yang berhasil pun banyak. Soal kesenian saya juga tahu sedikit-sedikit, Pak. Topik lain sajalah. Umpamanya pekerja di bawah umur. Tapi terserahlah. Pokoknya gambaran masyarakat. Coba-cobalah, Pak. Aku duluan, Jung. Oke. Ini kasus Banyuwangi yang saya peroleh di Semarang, Pak. Sudah jelas sekarang, Pak. Parjo yang membujuk gadis itu. Ini foto-fotonya. Ini Parjo. Ini gadis itu. Sukarsi, kelas 2 SKP. Bapak Tani, Ibu Tani. Parjo ini tadinya sekampung sama dia. Ini yang bikin orang tuanya percaya. Tapi nyatanya waktu di Surabaya saja, gadis itu diperkosa, Pak. Biru tangannya diikat. Dan ini belum ada yang tahu, Pak. Nah ini nih pemimpin mereka, Bu Marni. Calon babu-babu, anak-anak juga, Pak. Ya macam zaman dulu lah. Rencana saya mau cegat mereka di Jatibarang. Ini baru berita, Pak. Bisa. Siapkan saja anggarannya dan rencananya. Nanti saya ACC. Ya. Terima kasih, Pak. Oh ya, ini laporan dari pabrik tekstil itu, Pak. Besok. Yung. Ini terima ini. Apa ini? Sudah ambil aja. Apa sih? Kok arloji sih? Aku nggak butuh arloji. Kembalikan. Aku butuh duit. Dek, tengok. Lagi. Kenapa mesti pulang lagi, Bu? Saudara Najman, Kangen. Waktu mendengar bapak saya meninggal, saya pulang. Saya pun kangen untuk menemani Inang. Saya mau minta maaf dan pengertian beliau. Karena istri saya seorang janda dengan 3 orang anak. Dia seorang Manado yang umurnya lebih tua dari saya. Supaya dia bisa diterima sebagai orang kami. soal anakmu banyak, soal istrimu 2, itu tidak ada urusannya dengan cara kamu menerima amplop. Dan kamu jangan bawa-bawa soal keadaan ekonomi dan sebagainya. Aku tidak bisa mentolerir kalian berdua diskors. Macam tidak tahu kode etik jurnalistik saja. Persoalannya bukan terima atau tidak terima amplop. Ini menyangkut berapa besar bobot harga diri kalian berdua. Aku tidak mau tahu apa ini kesalahan virus atau kau. Yang jelas, kalian berdua bersalah.
pelaku ini bersalah. Tapi kenapa aku harus diskors? Gak tahu, aku mengabdi diri pada koran itu. Kau masih beruntung untuk diskors. Perusahaan itu memberikan aku arloji. Tapi buat apa itu? Aku minta ditukar dengan uang, bukan amplop. Aku nggak minta. Mereka dengan ikhlas memberi. Aku butuh tuh duit. Kalau aku tolak. Ah, bagaimana kau ini? Mana ada sekarang ini urusan nggak pakai duit? Tidak semua. Tidak betul. Masih banyak yang bersih. Gak perlu kau pukul rata. Kau cuma melihat yang jelek-jelek. Masih banyak yang bagus, Bung. Yang bersih. Kau terlalu repot sekarang. Kebanyakan tetek bengek di sekitarmu. Sebagai kawan, aku cuma pengen melihat kau berada pada deretan yang bersih. Mertuaku datang dari Padang. Tapi di kantongku nggak ada duit. Kau kan tahu rumahku. Terpaksalah mereka aku bawa ke losmen. Tapi dengan apa aku harus bayar kalau aku nggak ambil tuh duit? Dan kebanyakan. Kalau pendapatanmu sebulan maksimal 150.000. Kalau kau pakai otak saja nggak mungkin berbini dua. Belum lagi sekolah anak-anakmu. Kau kan tahu berapa tanggunganku di rumah. Ini hamil honorku. Kembalikan kapan saja kalau kau punya uang. Sudahlah. Mau pakailah ini. Ayo. Nanti kecebur ke got kalau kamu pulang. Sini. Buka bajumu. Nanti sakit. Basah. Penuh keringat. Jangan.
Geli. Iya, tapi kamu harus buka. Jangan begitu, Togar. Sudah, tidur sini. Bagaimana? Apa kabarnya? Biasa. Ternyata apa yang aku omongin dulu tidak segampang apa yang aku hadapi sekarang, Bah. Apanya? Tidak gampang itu memperoleh pekerjaan meski nama DRS sekalipun. Gila, selama 2 bulan ini 20 perusahaan menolak lamaranku. Apa yang salah menurut kau? Aku jadi berpikir, apa aku ini bodoh? Tak tahulah. Apa masyarakat yang bodoh? Bingung aku, Gar. Siapa pacarmu Bah, sekarang? kosong. Tak ada uang, tak ada pacar. Semua lari, habis aku jual. Kalau tidak, dari mana aku mau makan? Kalau begitu aku tinggal dulu. Masih banyak urusan. Horas. Aku sering baca tulisan kau akhir-akhir ini. Sukseslah kau. Muntogar, ini aku untuk di jalan. Ini surat jalannya. Sama ini berkas-berkas yang ditinggalkan oleh saudara Ya, Buyung. terima kasih. Kalau begitu aku temui Buyung dulu, Pak. Togar, suruh Buyung kembalikan motornya, supaya kau bisa pakai. Ini, siapa Lola? Tiap hari ada anak tanggung bawa surat ini kemari. Gila. Kamu yang sengaja mabuk di sini. Kamu tunggu sampai semuanya orang-orang pulang supaya kamu bisa tidur di sini. Kau yang pasang jebakan Ayo, sana tikus semuanya. supaya aku bisa kuseret keranjangmu yang kotor itu. Ayo cepat, Lisa. Bertegal aku, memakan aku. Pergi kamu. Makan saja tidak pernah bayar. Baru jadi wartawan saja sudah Tutup sombong mulutmu. kamu. Ini, makan surat-suratmu. Berapa umurmu kau kira? Berapa umurku? Lihat ke kaca. Lihat mukamu. Lihat mukaku. Saya tidak apa-apa.
makannya, Mas? Ini, Bu. Makannya di sana, Mbak. Regangnya dikemes, Mas. Bungkusnya dikumpulin ya, jangan diecer-ecer. Iya, Mas. Siapa sih ngarep tambahin sekarang? Saya dari surat kabar, kawan Buyung. Dia sudah menceritakan semuanya pada saya. Ini foto adik kan? Saya tidak percaya siapa-siapa. Nipu. Saya bukan pelacur. Pergi kamu. Dek, Lepas. Anda tidak urusan dengan siapa-siapa. tunggu, Dek. Mbak Wiwi. Bu Karto, lihat tuh. Mbak pada nulungi. Percaya. Tolong. Percaya saya. Tolong. Saya mau bantu. Tolong, Mbak Wiwi. Bu ya dilihat. Terus rasa melu-melu. Percaya. Mau apa lagi? Saya tidak bermaksud apa-apa. Bohongi saya. Saya dia bermaksud bohong. baik. Jangan paksa Saya bukan saya pembohong. lagi. Pergi. Saya bukan calo yang di Surabaya itu. Tolong, Mbak. Percaya saya. Mbak Wiwi. Ajar! Mbak Wiwi, tolong. Tolong. Saya sudah tahu. Mas, apa? Tolong diurus. Ya. Sebentar, biar aku yang urus. Teh Bambang, saya sudah bilang suruh Adik jaga, sabar jaga. dulu. Saya tak bermaksud jahat. Sungguh. Mas, pergi. Pergi saja, Mas. Percaya. Ini kartu pengenal saya. Saya tidak percaya siapa-siapa. Pergi. Ada popok, ada popok. Setan! Dia memang satu kali pernah punya urusan dengan polisi. Salah paham. Saya telah membaca semua laporan tentang garis ini. Tidak masuk akal. Tapi kenyataan. Ia selalu menempatkan kata-kata kenyataan itu dalam setiap laporannya. Kenyataan. 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 Saya tidak mengerti. Boleh mandi udah sore gimana sih lu? Sampai tuh ada di kamar mandi. Denok, jangan ada mandi. Terkena lagi. Ada kita bermandi, kita rapi-rapi, kita pakai bedak. Udah itu merem-merem dari sana, kita pada nampang pinggiran got. Om Togar. Kak, minta dong. Di dahar deh goreng tahunya ya. Kok nyuruh kopi sendiri? Sekarang ini zaman apa sih? Perlakuan si Parjo sama gadis itu biadab. Macam binatang, bukan manusia. Kamu teruskan. Apalagi alamatnya sudah ada sama kamu. Oke deh. Motor itu kapan-kapan sajalah nanti aku ambil. Om Togar. Om. Om Togar, saya disuruh Mama ke sini. Mama menunggu Om sekarang. Bilang sama ibumu, Om Togar tidak bakal datang ke sana. Om Togar tidak mau diganggu. Sudah, sana. Tunggu, Ruth. Jangan takut, kita tetap berkawan. Salaman. Iya, Om. Ih. Nyonya, kalau saya saja bagaimananya? Apa-apa aja saya bisa. Kemarin majikan saya datang, tapi saya nggak cocok. Tukang kebun. Kamu tuh nggak cocok. Sebaiknya kamu tunggu dulu. Kamu cerewet banget deh. Semuanya juga baru. Kita ada orang datang. Nanti lama-lama kan kamu juga mendapat giliran. Harinya. Bung,
Mau lihat-lihat anu, Bung. Cari pembantu. Iya. Yang mana? Itu, Bung. Gimana sih, Mas? Janji-janji. Alah, sabar, tunggu. Itu, Bung. Yang mana? Ibu nggak tahu. Tanya saja sama si Wiwi. Tuh, yang baju bintik-bintik. Macam-macam aja ya. Gimana? Sabar, sabar. Lama-lama anaknya. Dikarsi lari tadi pagi. Kabur, Mas. Itu kan lebih baik. Ya kan, Mbak ya? Iya. Barang-barangnya semua masih di sini. Mas Parjo sudah lapor sama polisi. Terima kasih. Iya. Tuh, betul kan Mbak yang aku bilang? Terus tadi, kalau masih majikan aku. Nunggu terus. Mau sampai kapan toh? Nekat-nekat. Kita daftar ke Kuwait aja. Bu Marni, itu wartawan yang cari gara-gara di Cirebon itu sekarang ada di sini. Besok ya. Belum. Cari itu anak. Iya. Ya. Ya wes. Ya. Anak saya suka rasanya. Dan Colgate menghindarkan gigi berlubang. Kak, bilang Bujung, aku pakai dulu motornya. Kesusu amat kelihatannya. Sebentar ya. Bang? Bang? Cepatlah, Bung Togar sudah menunggu. Ini sumber uang yang gampang. Bila salah pilih, Anda akan menyesal seumur hidup. Anda pasti buat. Satu-satunya alamat yang... Ada apa, Gar? Gawat. Sama ini lagi satu. Apa maunya itu perempuan? Aku lapor dulu ke kantor. Bajai! Hampus kamu! Banyak kamu orangnya yang jadi biang geladinya. Betul, Pak. Betul. Kamu bawa lari kemana gadis itu? Lepaskan, Pak. Lepaskan, Pak. Bagaimana ini main hakim sendiri? Iya, betul. Aku tidak melarikan siapa-siapa. Ini. Berkas-berkas ini, Pak. Ini Bapak baca. Gadis itu bukan keponakannya. Gadis itu... Tunggu dulu. Sebaiknya saudara ikut kami ke kantor polisi. Bung ini menuduh Anda membawa lari keponakannya. Ini kartu pengenal Anda. Stop, Pak. Gar, nanti aku menyusul. Tidak bakal apa-apa. Gar! Nggak bakal ditahan. Gar. Togar! Saya cuma meneruskan tugas saudara Buyung yang sebelumnya sudah tahu lebih banyak mengenai gadis itu. Mbak Wiwi, tolong! Minggir. Dek! Belang, brengsek. Dikarsi! Tidak boleh hutang sedikit saja. Iya, kita di kampung baik-baik kok. Ini mbaknya kesini sudah setahu Pak Dukuh. Kasih. Jangan tarik gara-gara saja ya kamu. Tenggulah kau, gerbau kau. Tenggulah. Tolong saya, Man. Saya tidak mau. Tadi tangan saya dipaksa. Malah saya lebih tahu banyak lagi dari mulutnya sendiri, Pak.
Sebenarnya perempuan itu lebih ingin pulang ke kampungnya daripada meneruskannya ke Jakarta kalau caranya seperti begini. Tapi dia tidak bisa pulang. Ini masalah kemanusiaan, Pak. Dan dia merasa dirinya itu sudah robek. Dan dia malu di hadapan keluarganya, Pak. Fitnah. Saya sudah minta izin baik-baik sama orang tuanya. Mereka keluarga kurang mampu, butuh pertolongan. Saya cuma menolong. Catat, Pak. Menolong. Betul, saya punya izin usaha legal loh, Pak. Malah saya punya beberapa surat. Mana ya? Surat pujian dari mereka yang pernah mendapatkan pembantu tenaga kerja dari kami. Usaha kami bukan pekerjaan germo loh. Sekarang ini si Togar yang jadi korban. Resiko. Kalau kamu tidak mau punya resiko, jangan jadi wartawan. Dina, bawa kemari berkas-berkas orang cicurug gitu. Si Togar itu hanya wajib lapor 2 kali seminggu sampai gadis itu ketemu. Jangan kira cuma dia yang repot. Tapi semangatnya akan roboh, Pak. Kalau kamu tidak punya semangat gede, berhenti jadi kulit tinta. Dia mesti tahu semua pekerjaan banyak resikonya. Saya yang akan cari gadis itu. Brengsek. Satu ya. Kacau semuanya. Malam. Ada yang perlu saya sampaikan. Soal Togar. Siapa nama gadis itu? Sukarsi. Baru 16 tahun. Memang saya sudah curiga waktu dia pergi diam-diam. Kenapa dia harus campur urusan begini? Maunya dia apa sama perempuan itu? Cuma buat dapatkan berita. Saya yakin tidak apa-apa. Terima kasih. Maaf, saya kurang enak badan. Dia tunjukkan surat ses pada saya. Sampai sejauh mana hubungan Togar dengan Seslola? Saya tidak tahu banyak. Memang ada sedikit curiga saya malam itu. Seslola kelihatan gelisah. Lalu muntah-muntah waktu saya kasih kabar. Seperti cemburu. Waktu hari jenazah istrinya ditemukan, dia mengamuk di antara rombongan musik yang mengiringi seorang anak berangkat keluar daerah. Menurut saudara, apa tertuduh membenci pendidikan? Saya kira barangkali dia hanya melihat yang kurang berhasil. Hei Joko, sini kuncinya aku pegang. Hati-hati, jangan sampai kesenggol. Bah, lagi ngapain kau? Kestanbatlah kalau kau mau mandi. Hai.
Wah, ada angin apa ini? Masuklah. Masuk. Mandi pagilah seperti aku supaya maju. Aku cari-cari kau ke kantor surat kabar. Untung saja aku datang. Kalau tidak, dari mana aku tahu kau sedang difitnah orang? Hati-hati kau. Buaya sekarang sudah tidak ada lagi di sungai. Apa kabarmu? Bah, jangan tanyalah itu. Dokter Andesku tidak laku. Sekarang aku pengusaha, Bung. Dengan dokter Andesku, aku tidak bisa beli apa-apa. Nah, dengan duit, baru aku bisa beli. Duit rupanya sekarang ini yang lebih penting. Kau lihat kemejaku. Apa kau kira kemeja Ero ini aku dapat beli karena dokter Andesku? Bah, bukan, Gar. Aku ngobjek apa saja yang bisa aku objekkan. Ngobjek motor, mobil, juga sepeda. Pokoknya macam-macam. Aku tidak kedatangan pajak. Aku tidak perlu sekolah bertahun-tahun. Mau apa? Mau setiap kali kau melihat aku di jalan sedang mencari pekerjaan? Begitu? Bah! Emangnya mau telepon kemana? Serahkan saya saja, Bu. Tukang kue. Lagian saya bang. Saya Hansip. Jaga keamanan. Kaya aja kakak teler. Nah lu anak Kasihan itu anak frustasi. Bagusnya aku terhindar dari penyakit itu. Aku tidak mengerti kebutuhan apa yang kita perlukan sekarang ini. Aku tidak tahu lagi keahlian apa yang kita perlukan. Anehnya, begitu aku jadi maklar, baru aku jadi orang. Sudahlah, jangan sedih. Masih ada aku. Soal fitnah-memfitnah itu bukan barang baru. Gampang diatur. Kalau orang itu perlu duit, bilang saja. Tapi minta berhenti itu fitnah. Yang penting, kamu hidup tenang. Selama masih bisa dibayar, bayar saja. Kalau kamu tidak berani, serahkan soal itu sama aku. Pasti beres. Bagaimana? Makan apa kau selama ini? Sampai-sampai berakmu pun yang keluar cuma penghinaan. Pergi. Aku tidak butuh orang macam kau. Lintah. Babi kau. Binatang. Jangan bodoh, Gar. Masa tidak tahu keadaan? Sorry, jalan kita berbeda. Apa boleh buat kalau kau tidak perlu bantuan? Pegang ini. Alamatku ada di situ. Siapa tahu ada gunanya. Karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tadi telah mendengar bahwa ada benih-benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan habis oleh burung-burung. Tapi berbahagialah kita, karena juga ada tertulis. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaknya ia mendengar. Dicari-cari si Brur. Tumben anak bunuh dia. Kapan dia kembali dari tim-tim? Hank, ini dia. Ya. Togar, kata Mama, Om ditangkap polisi ya? Karena nyolong ayam. Kata Mama, 10 ekor ya Om? Ini Lisa. Salah,
Bukan 10, 15 ya, Om. Lisa. Iya. Kok yang punya ayam nggak tahu, Om? Kan pasti ayamnya teriak-teriak. Tangannya digosok pakai bawang supaya ayamnya jangan teriak kalau diambil dari kandangnya. Nah, kalau ketahuan pasti kepala Om bonyok loh. Dikeroyok penduduk ya, Om? Iya dong. Om Togar, bisa lihat deh tangannya. Om bohong nih, bukan nyolong ayam. Kok tangan Om Togar tidak bau bawang? Lisa, cerewet kamu. Bawel lah. Aduh, ini, awas ya. Aduh. Jangan berkelahi dong. Om ambilin permen ya. Kak Rudi kan cuma bercanda. Aduh, sakit nih. Hah? Waktu Lisa mencium tangan Om Togar, Lisa kasihan deh, Mah. Kukunya kotor. Di sini nih, Mah. Masa kotor? Betul, Mah. Kenapa Lisa cium-cium tangan Om Togar? Biasa, Nora. Tahu deh. Edo, cepat. Ngapain sih tuh anak? Edo, lekas, sudah jam 7. Betul kan, Rudi? Dan jagonya nggak teriak-teriak. Pakai bawang ya? Yahut loh. Taruh nggak tuh ayam? Mau sekolah main-main ayam. Pergi dulu ya. Dadah Bapak. Mbak Wawi, ianya. Mbak. Mbak. Hei. Sebentar. Masih ingat enggak orang ini? Di mana dia sekarang? Saya pernah lihat sekali. Kalau enggak salah, dia bekerja di warung mie. Di mana itu? Di mana ya? Nih, buruan. Di mana? Di Tanah Abang apa ya? Sudah jelas, Pak. Dia bakar bohong, Pak. Hah? Germo. Kasih. Kamu ya. Susan, siap. Sudah Sabar. saya. Apa-apaan? Sabar. Sabar deh. Suratnya. Sabar dulu. Atur, Pak. Sabar. Kalau tidak bisa atur, Tenang, biar Bu. saya yang atur. Ibu ini Ini tidak kamu bersalah, Pak. Kamu lagi. Coba sudah minggir. Pak, Sabar, lelaki ini, sabar, Pak. Bu. Dia yang merusak saya. Sabar, Tidak Bu. salah apa-apa. Saya ditipu. Diam semua. Begini, Pak. Karena tidak ada hubungannya dengan Saudara Togar, saya mohon yang tidak bersalah itu dibebaskan, Pak. Tentu, sampai selesai prosesnya. Orang tua saya bodoh. Miskin. Pak. Petani. Coba saya lihat tangannya. Saya Rory. Kita langsung to the point saja. Saya sudah dapat keterangan panjang dari adik saya Lola perihal hubungan kalian. Mungkin berat buat saya, buat keluarga, mungkin juga buat Anda sendiri. Tapi saya merasa perlu belak-belakan supaya bisa kita selesaikan tanpa ribut-ribut. Lola hamil dan Anda harus bertanggungjawabkan. Mudah-mudahan anakku
akan menjadi orang yang tidak membuat malu orang tuanya. Mudah-mudahan anakku selalu sehat-sehat. Sekali dopung. 50-nya itu Butet. Mana ada lagi harga pisang 25? Ada, Bung. Minggir. Kasih jalan tuh sama Pak RT. Mana itu orang-orang? Suruh panggil becak. Saya, Pak. Ingat, Damang. Jangan lupa kampung. Juga kawan-kawanmu. Sudah pernah panggil, tapi mereka belum pernah mau datang. Kenalkan. Magda. Makan kalian, pesta kalian. Saya tidak salah apa-apa. Kuasai dirimu, Gar. Aku sudah habis sekarang. Seslola, Minggir. mau kemana kamu? Calo itu mesti aku dapatkan malam ini. Dia mesti mati. Minggir. Jangan halangi aku. Nggak perlu. Biar polisi yang urus. Minggir. Hargai istrimu itu. Jangan ikut Ayo, campur kau anak-anak. dulu. Kau tahu berapa umurku. Tanyakan dia. Berapa umurnya? Ke sini kau. Lihat mukanya. Lihat mukaku. Kau sudah seumur dengan ibuku. Kau tidak menjebak aku. Jangan gabungan kamu. Lepas. Keluar kamu, keluar. Saya kurang jelas mengapa dia kawin dengan Seslola secara tiba-tiba. Saya tidak bisa masuk ke dalam hal yang sifatnya terlalu pribadi. Menurut saya, perkawinannya dengan Seslola itu bahagia. Yang saya ceritakan di hari-hari pertama, mungkin bisa. Mungkin mereka itu belum bisa menyesuaikan diri satu sama lain. Tapi saya yakin, Togar tidak kecewa dengan perkawinannya. Meskipun beberapa bulan ini dia cuma menyelesaikan beberapa artikel saja. Kelihatannya jauh lebih matang, lebih luas pandangannya. Udah, sono aja dah. Terpaknya mau modal di mana? Sejak kamu di sini, orang-orang tuh hampir-hampir tidak pernah mampir lagi. Wajar, lumrah. Kan nggak ada yang bisa nempok-nempok pantat kau lagi. Lagi sepi. Kau kira cuma warung yang lagi sepi? Kawan-kawan kamu juga enggak. Sama saja lah. Biasanya enggak begitu. Kelihatannya cemburu. Betul nggak sih? Kenapa ditutup? Tukah ada yang mau datang lagi. Mau tunggu apa lah? Kalau sehari ini begini, mungkin lagi sepi.
Kalau terus-terusan, mau tunggu apa lagi? Mau kemana nih? Kemana? Jangan malu-malu. Kemana nih? Dapat ya? Emangnya saya anak ayam? Ini dia nih, anak kampung nih. Bumbu kecap dong emang. Jangan diajak dikejar saya dong. Ntar dong, tunggu giliran. Sabar. Mana? Ayo saya bangkok. Ini dong. Asik juga ya. Udah main. Adik kita nanti Superman loh, Lis. Apaan? Emang ada sayapnya? Bisa. Iya, Ma. Edo, kamu lebih ke sebelah sana. Adik di sini sama Mama. Gak bisa. Enaknya sendiri. Susi. Tolong kasihkan Bung Togar kalau dia pulang kunci kamarnya. Ya, Mbak. Hati-hati ya. Budi temani Mama ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, baik-baik ya. Jaga ibu baik-baik ya, Ruth. Nanti kalau Om Togar pulang, kakak yang kasih tahu. Hati-hati ya. Yuk. Saya tinggal dulu, Bang. Togar, pulpennya. Om Togar, sini. Mana mamanya? Adiknya sudah ada. Musuh nggak boleh masuk. Om, Om temui mama dulu ya. Ruth, jaga adikmu. Gar! Togar! Dari tadi aku cari-cari kau. Ngapain kau? Aku cuma mau kasih kabar. Aku sekarang sudah bisa bekerja lagi. Honorer. Wah, aku kira mau kasih selamat. Baguslah, asal jangan terima amplop lagi. Oh. Toh nggak bakal jadi kaya juga.
laki-laki, kamu yang kasih nama. Aku sudah lama memikirkannya, Ronggur. Wah, lagi membangun kelihatannya. Kontrakan bagian luar. Warung nasi seperti ini mesti ada yang disenggol, baru bisa maju. Aku percaya. Ayo, sudah siang. Aku janji jam 10 sama tuh bapak. Berapa seluruhnya anak buah bapak? Dengan masuknya satu anggota baru dari Tegal, satu dari Kuningan, semuanya berjumlah 19 orang. Sudah hebat itu dibanding dengan Pak Kirno orang sebelah. Semua orang Batak itu beraza. Mau dia jadi jenderal, anggota DPR, kenek, calo, atau direktur pengumpul barang-barang bekas, botol bekas, plastik bekas, sandal bekas seperti aku ini semuanya raza. Siapa yang tidak bangga bisa mengumpul botol San Miguel atau bir Sap Kusing? Apa ini? Ini rokok raza. Juga dibikin dari puntung, daripada bekas. Bisa batuk nih, Pak. Bah, sudah 3 tahun aku merokok ini rokok, tidak pernah aku batuk-batuk. Soal raza itu, yang bukan raza itu, gembel. Atau perempuan jarang seperti yang aku suka lihat setiap malam di atas jembatan ini. Sudah ada istri kalian? Bung Buyung ini anaknya 6, Pak. Istrinya 2. Oh, wah. Itu memang raza gombal itu. Kau, Uco, sudah berapa istrimu? Jangan lagi 2, Pak. Satu saja mesti kerja di restoran buat cari tambahan. Di restoran Cina lagi. Itu dia si pedok sudah datang. Ambil, Gar. Panen dia kelihatannya. Sebentar, Bu. Hei, pedok! Sini! Nanti cuma kau yang masuk surat kabar. Togar! Makanlah dulu. Baru saja aku. Duduk dulu, ayolah. Sebulan setelah kau berurusan dengan polisi, malah aku yang masuk kandang. Setahun lebih aku kenal, baru hari ini aku bebas. Gila, 40 juta di tangan ditipunya aku. Apa kerja kau sekarang? Apa ya? Bingung aku. Menganggur. Sulit juga. Semua pintu sudah tertutup. Mana aku dengar ibuku sakit keras di kampung. Sulit juga. Aku belum lagi tahu bagaimana caranya. Kalau kau ada 2 atau 30 ribu di kantong, pinjamnya aku. Naik bis-bis pun jadilah. Kalau kau perlu, pakai ini. Kalau begitu, aku pergi dulu. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan. Korannya jangan dibawa, Om. Astaga. Maaf. Kebiasaan tidak terpuji maunya mengambil milik orang saja. Ayo, Gar. Yuk. Aku tidak habis pikir. Macam apa maunya dia? Bagaimana pelajaran kalian? Biasa-biasa. Maksudmu siapa? Si Mangara. Bilangnya saja anak orang kaya. Tapi nyatanya tidak punya mata, tidak punya telinga. Selain ingin secepatnya bisa mengeruk duit buat kantongnya sendiri. Mentalitas cacing. Apa perlunya dia begitu? Udahlah.
Anggap saja uang itu hilang di bis. Gampang cari lagi. Daripada kita sakit jiwa, nanti dikira orang ngiri lagi. Ya, Ronggur? Buruan, nanti saya keburu dijemput. Kalau mereka nggak mau tunggu, biasanya juga akulah yang antar. Kamu nggak tahu sekarang ini. Kalau terlambat sedikit, langsung dipecat. Kalau dipecat, pasti baju pramuka Rudi tidak diganti dengan yang lain. Sebab belinya kan pakai duit ya. Pakai batu, tolong. Awas kamu ya. Bisa kejar loh. Gue sambit loh. Coba, sambit. Aku itu, Lai. Kamu ini? Dua tulisan ini. Buat yang nulis kemarin. Ya sampean juga aku pulang kampung. Pas-pasan saya ini permintaan istriku. Beginilah nasibnya si Rasa Bon. Itu. Aman. Aduh, jangan berebutan dong. Bakal berguna buat negara nggak nih? Sip, Om. Sampai minggu depan ya. Ngeri kan? Om, sini deh, Om. Lihat tuh. Om milih nggak sih waktu beliin baju? Masa baju baru dipakai sekali saja sudah sobek? Boneka Lisa dong, enggak. Belinya yang murah sih. Orang yang enak bikin rumah di Pondok Indah, yang curi, paksa dia bikin rumah di Simpruk. Kami selalu dapat uang saku, baju pramuka, semuanya dari Om Togar. Dia sayang kami, Mama juga. Kami tidak mau Om Togar ditangkap. Keluarga kami miskin. Ayo, kumpulin aja duitnya. Ini kan namanya lelang itu tuh. Apa tuh, Pak? Lelang Amerika. Amerika apaan? Apalagi nih? Pokoknya yang paling tinggi nawarnya boleh pegang di sini. Gampang tuh. Gua nawar duluan. Di sini juga boleh. Cium di kepala boleh nggak? 1.100. Kepala lu di kaki. 2.000. Awas, 2.500. Apaan tuh 2.500? Emangnya paha kambing? 3.000. Ayo lawan dia. Tambah. Goceng. Aku tidak izinkan kau kerja di situ lagi. Dipakaikan baju seperti itu, tidak setebal itu, rambut macam begitu. Masa cuma dapat 80.000 kau mesti jadi begitu? Karena paha saya terbuka ya? Bukan. Kamu tidak senang saya kerja sama Cina ya? Bukan. Mereka tidak salah apa-apa. Mereka memang maunya cari duit dengan cara itu. Biar kita dengan cara kita sendiri. Aku cuma tidak bisa melihat kau kehilangan pribadi seperti itu. Tapi aturannya begitu. Pakaianmu tadi. Make up. Tapi kalau aku tidak dandan begitu, lihat mukaku. Aku sudah tua. Biar tua, biar orang mau bilang apa. Asal jangan bohongi dirimu. Aku sekarang ini nggak peduli apa kau tua, apa kau muda. Asal jangan kerja lagi di situ. Kau memang mesti kerja, tapi yang wajar-wajar sajalah. Aku nggak sanggup melihat kau jadi lucu, jadi orang muda palsu, jadi orang Cina palsu. Aku akan usahakan supaya kau bisa kerja di pabrik tenun. Bisa saja. Aku juga mau. Rasanya itu lebih baik. Itulah. Kadang-kadang aku nekat nggak karuan. Di luar batas kemampuan.
Dulu juga begitu. Ada orang menawari aku jadi guru. Aku terima. Guru apa? Berenang. Padahal aku sama sekali tidak bisa berenang. Lepaskan. Dia pikir cuma dia yang punya duit. Memang iya, mau apa lu? Minggir, gua habisin. Mendingan lu masuk aja ke dalam, Ing. Mabok kali lu. Minggir. Udah tahan tuh. Bantu dong. Awas. Sudah. Udah. Sabar. Apa-apaan nih? Lepasin aja. Makan tuh duit. Lu yang makan tuh duit. Lu kira dengan tuh duit lu bisa beli si Susi? Bawa tuh duit ke kuburan. Kuburan nenek lu. Pergi ke kantor polisi yang terdekat. Ya, cepat, Mekol. Ya Allah. Sabar. Kamu pergi kantor polisi ya. Polisi yang mana? Siapa yang berkelahi? Si Udin sama teman-temannya. Udah dong. Jangan campurin urusan. Apa yang senyum-senyum begituan? Bangsa. Terima ikutan kamu kau. Gara-gara pantat tadi kau. Kau jangan kayak anak. Jangan ngomong. Kalau cuma soal pantat, tanya istri kamu. Yang paling kenyang digunyah-gunyah sama si Udin, tahu? Jangan banyak omong kau. Dia. Sabar dong. Dia. Kamu pikir bini kamu bunting cuma karena tepat-tepat sama si Udin apa? Udah sana. Nih, gue bayar 10.000. Yang ngomong. Gonceng duluan. Ada apa? Masuk sana lu. Enak tonjok. Iya, Cek. Tai kucing. Kalau kamu pikir saya perlu ditinggal, saya sudah siap. Tidak ada yang perlu disingkirkan. Tidak ada yang tidak punya arti. Sebuah bukti berupa surat yang saudara terima. Terdakwa menceritakan bahwa dia mencintai istrinya setahap demi setahap. Apakah waktu terdakwa pulang ke kampung, terdakwa menceritakan lebih lanjut kepada saudara? Memang demikian, Pak. Tidak adalah dia sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai soal tempat tidur pun dia ceritakan. Pokoknya dia bilang dia senang. Dia bilang istrinya itu perempuan yang luar biasa. Sebab begitu kawin langsung inang tuanya itu menerima 4 orang cucu.
Waktu terjadi musibah, apa betul terdakwa berteriak minta tolong pada saudara? Betul, saya tidak pernah bohong dalam hidup. Saya kirakan orang kampung, tapi tidak lagi bisa menolong. Si Togar itu sendiri pun hampir mati dia. Capek, lemas. Bisa saja kita cari pembantu, tapi itu bakal menambah biaya. Dari gaji saja nggak cukup. Pembantu sekarang kan mahal-mahal. Daripada anak-anak terlantar, aku kerja, kau kerja. Kita tidak bisa terus-terusan minta bantuan tetangga. Rumah tangga orang bisa terganggu nanti. Kita cari jalan keluarnya. Swedia menawarkan kerjasama jangka Soalnya kan panjang cuma soal hepeng. dengan Indonesia. Koalisi Demokrat Sudah tahu hepeng segala. usul Bangkok Aku tentang sudah tahu perundingan artinya perantara dari dengan Borusi Hanoi. Hombing yang tinggal di belakang. Swedia telah menawarkan Tolong, ini kau jualkan. Uangnya nanti kau peganglah. Kasih tahu anak-anak tidak lama. Mengenai soal kau, nanti aku atur di kampung dengan keluarga. Jaga dirimu baik-baik.
Togar! Sudah kuduga kau datang. Aku minta maaf. Apa yang kau bawa? Mengapa mesti sepagi ini kau pergi? Inang, apalagi peganganku kalau kau lepas tanganmu dari genggamanku. Kepada siapa lagi aku harus pergi? Mata air mana lagi yang harus aku gali? Inang, aku mau bicara. Aku bukan inangmu. Apa pernah aku punya anak? Atau amangmu punya anak? Dulu aku merasa melahirkan tanpa pernah punya anak. Apa pernah aku mendapat berita dari seorang anak? Atau surat? Sakitkah dia? Sehatkah dia? Dulu amangmu ingin mengirim anaknya sekolah ke kota besar. Aku cuma berharap mudah-mudahan anaknya akan jadi orang yang berbudi. Tapi aku tidak punya anak. Aku hidup tidak karuan di Jakarta. Karena kau tidak berhasil. Hanya karena kau jadi kuli di pabrik semen. Hanya karena kau kawin dengan janda itu. Apa semua itu membuat kau kehilangan harga diri? Apa pernah ada orang tua yang menghina nasib anaknya? Sampai
saja Lamangmu tidak pernah menerima berita sedikit pun. Aku tidak berani. Kau bukan orang Batak. Kau anak ayam. Mengakui nasib saja kau tidak berani. Domu, tunggu apa lagi? Turunkan terpa itu. Jalan alas, lama mulo si daging dokter dimu. Saya las maro kamu satu duluan. Boleh ada anak. On maparbuena pir si pirito dimu. Saya pir matordim satu duluan. Rap dot hopa kuku. Pir matordim satu duluan. Hora. Hora. Ora baru. Anggi di ujung sana belum lagi dapat minum. Sana. Domu, kapan giliran kau? Nantilah kalau BBM sudah turun. Oh, tolong cepat jolonin aku. Togar, bawa sini dulu anakmu. Anakmu, kataku. Ini Edward, ini Lisa, ini Rudy. Ini aku. Ayo ikut opung yuk. Sarah, ikut opung semua. Ya Om. Togar. Pegangan kau. Kalau kau takut, pindahlah ke depan. Tapi hati-hati. Kamu! Foto-foto yang dimilikinya jelas bahwa dia bahagia. Setidak-tidaknya dia menerima kenyataan yang pada mulanya membingungkan dan terpaksa menjadi bukan paksaan lagi, tapi menjadi kewajiban baru yang dia benahi sendiri dengan rasa menerima. Tuduhan bahwa terdakwa membunuh perempuan itu tidak punya alasan dan tidak punya bukti yang cukup. Dia mengadati istri dan anak-anaknya ke dalam marga justru karena dia merasa memiliki dan mencintai mereka. Saudara Togar bukan orang yang emosional atau suka pamer, tapi dia contoh khas orang perantau muda yang karena kegagalannya merasa serba salah. Pulang ke kampung malu, di kota besar ditelan keadaan. Dan dia bukan satu-satunya di antara kita. Kalau begitu, secara kejiwaan, di mana tempat orang semacam ini? Kematian perempuan itu sebuah kecelakaan yang tidak terpuji. Tapi jalan keluar yang dilakukan oleh laki-laki ini dalam mengatasi keadaannya dengan tabah, tahan uji, berani jujur, berbuka hati, mestinya lebih dinilai dari segalanya di zaman sekarang ini. Saudara Togar dalam hal ini perlu dipuji.
menimbang bahwa terdakwa sendiri sudah berupaya sekuat tenaga menolong korban. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat unsur-unsur yang didakwa jaksa penuntut umum tidak terpenuhi baik dalam dakwaan primer maupun subsidiar. Memperhatikan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini, mengadili, menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan umum. Menyatakan ongkos-ongkos perkara ditanggung oleh negara. Hei, gagah kau. Suruh bawa anak-anaknya kemari. Togar.